Teori Kriminologi. Topik ke-32 dari 75 topik. Reaksi formal dan reaksi informal. Bagian keempat. Reaksi informal. Kita telah pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya, dapat dibagi menjadi dua, yakni reaksi formal, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan reaksi informal, yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Masyarakat biasa, di samping telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak hukum, berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam kasana kriminologi, reaksi informal dari masyarakat itu lebih dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal. Studi-studi memperlakukan beberapa aspek dari kontrol sosial informal pada tingkat komunitas ketetanggaan yang digunakan untuk membangun tipologi dari definisi operasional dari kontrol sosial informal. Definisi operasional ditemui dalam dua dimensi, yaitu bentuk dan tempat. 1. Bentuk dari kontrol sosial informal ditetapkan sebagai perceptual maupun behavioral. Definisi perceptual difokuskan pada sikap dan persepsi yang berkaitan dengan kontrol sosial informal. Sebagai contoh, apakah Anda merasa bahwa Anda melakukan pengawasan? Sedangkan definisi behavioral difokuskan pada aksi nyata. Sebagai contoh, apakah Anda telah melakukan tingkah laku tertentu yang berhubungan dengan pengawasan? Dua kategori ini kemudian dipisahkan ke dalam 1. Potensi untuk melakukan kontrol sosial informal, berhadapan dengan 2. Kontrol sosial informal secara aktual atau nyata. Berkenaan dengan potensi kontrol sosial informal, jika kondisi-kondisi tertentu dihadirkan, sebagai contoh, keterikatan emosional pada komunitas ketetanggaan, familiaritas dengan orang-orang dan tempat-tempat di dalam lingkungan ketetanggaan, pelaksanaan kontrol sosial informal dianggap lebih mudah dilaksanakan. Dalam kenyataannya, ukuran-ukuran potensi telah digunakan dalam banyak studi sebagai pengganti bagi ukuran-ukuran dari kontrol aktual atau nyata. 2. Dimensi kedua, tempat dari kontrol sosial informal, menunjukkan apakah sikap yang dapat diobservasi, diamati, ataukah tingkah laku yang berkaitan dengan usaha-usaha melakukan kontrol itu terletak pada individu atau kelompok. Hal ini tidak sama sebagai unit analisis. Pengukuran dari individu-individu dapat dijumlahkan ke dalam komunitas ketetanggaan, tetapi variabel yang diukur tetap menunjuk pada karakteristik atau aksi dari individu. Sebaliknya, beberapa bentuk kontrol pada hakikat terletak di dalam baik individu maupun kelompok, yaitu bentuk-bentuk kontrol dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang bukan sekedar merupakan jumlah dari aksi-aksi individu. Siskamling dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial informal yang paling populer di kalangan masyarakat dan polisi. Siskamling dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat yang terorganisir akan dapat mendorong reaksi kolektif terhadap kejahatan. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan, khususnya pencurian. Menurut Olson, 1983, kegiatan Siskamling dilaksanakan dengan tujuan untuk berikut ini. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan. 2. Mendidik masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengamankan rumah dan kendaraannya. 3. Mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi apabila melihat kejadian-kejadian yang mencurigakan. 4. Meningkatkan hubungan antara polisi dengan masyarakat. Tujuan Siskamling adalah sebagai berikut. 1. Menurunkan kejadian kejahatan yang memang dapat dicegah di daerah pelaksanaan Siskamling. 2. Meningkatkan mutu dan jumlah laporan kejahatan dan kejadian yang mencurigakan di daerah pelaksanaan Siskamling. 3. Meningkatkan tingkat keamanan pribadi dan rumah di daerah pelaksanaan Siskamling melalui kegiatan penyuluhan dan peran serta dalam operasi identifikasi. 4. Mengurangkan ketakutan terhadap kejahatan di daerah pelaksanaan Siskamling. 5. Menjerahkan kegiatan kejahatan di daerah pelaksanaan Siskamling dengan meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelaku kejahatan. 6. Menjaga efektivitas kegiatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan kegiatan Siskamling akan tergantung pada kesediaan pihak polisi dan masyarakat untuk bekerja sama dan berperan serta dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan Siskamling pada dasarnya juga dimaksudkan untuk merubah tingkah laku warga masyarakat dalam reaksinya terhadap kejahatan. Diasumsikan bahwa sebelum Siskamling dilaksanakan, warga masyarakat cenderung bersikap acuh tak acuh dalam mengatasi kejahatan, karena berpandangan bahwa masalah bukanlah tanggung jawabnya, tetapi merupakan tanggung jawab polisi semata. Melalui Siskamling, diharapkan warga masyarakat mulai menumbuhkan reaksi kolektif terhadap kejahatan. Solidaritas dalam menanggulangi kejahatan adalah sumber daya yang tak ternilai bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
Batasan tentang pencegahan kejahatan yang tepat agar dapat mencakup kegiatan Siskamling adalah batasan yang dipergunakan oleh The National Crime Prevention Institute, USA, yaitu, antisipasi, pengakuan, dan penilaian atas adanya risiko kejahatan, serta pelaksanaan pelbagai kegiatan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kejahatan tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, sebelum kegiatan Siskamling dilaksanakan seharusnya telah ada kesamaan pendapat atau pandangan antara polisi dengan warga masyarakat tentang perlunya diambil langkah-langkah pencegahan kejahatan atas kenyataan bahwa daerah tersebut cukup tinggi tingkat kejahatannya, khususnya kejahatan pencurian. Kegiatan Siskamling di negara-negara barat dirancang untuk mencerminkan kesediaan anggotanya untuk secara aktif terlibat di dalamnya. Berkenaan dengan hal ini, Dubow dan Eman, 1981, mengemukakan hipotesisnya. 1. Penduduk suatu pemukiman dapat dimobilisasi melalui suatu organisasi untuk dilibatkan dalam proyek pencegahan kejahatan secara kolektif. 2. Peran serta dalam kegiatan tersebut akan menghasilkan suatu masyarakat yang kuat, karena warga masyarakat akan merasa sangat bertanggung jawab atas perlindungan diri dan persoalan lokal, dan interaksi antar warga akan meningkat, baik secara formal melalui kegiatan proyek pencegahan kejahatan dan secara informal sebagai hasil nyata dari aktivitas tersebut. 3. Tumbuhnya rasa kekuatan mandiri masyarakat dan meningkatnya interaksi antar warga, akan menghasilkan pengendalian sosial yang efektif. 4. Selain adanya hasil langsung dari kegiatan tersebut, kegiatan Siskamling juga akan meningkatkan pengendalian sosial yang berdampak pada pengurangan kejahatan dan kurangnya rasa takut pada kejahatan di daerah pemukiman. Dari hipotesis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, kurangnya pengendalian sosial informal di daerah pemukiman merupakan faktor pendorong bagi tingginya tingkat kejahatan dan tingkat kejahatan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya disorganisasi di daerah pemukiman tersebut. Satu batasan lain adalah yang mengartikan pencegahan kejahatan sebagai usaha yang terkoordinasi, yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kejahatan itu tidak benar-benar muncul, atau usaha untuk menekan tingkat kejahatan pada tingkat yang minimal sehingga terhindar dari intervensi polisi. Keterlibatan warga masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan, menurut Podolewski dan Dubow, akan mendorong mereka berperan serta dalam setiap kegiatan organisasi. Namun kegiatan mereka tergantung pada tingkat integrasi masyarakat bersangkutan. Dengan demikian, tugas pertama yang harus dilakukan untuk memperkenalkan Siskamling adalah mendorong kesediaan warga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan dan mencari kesamaan kepentingan di antara mereka. Apabila tingkat keterlibatan warga masyarakat rendah, keberhasilan kegiatan tidak akan dapat diharapkan. Kegiatan semacam Siskamling berasumsi bahwa dengan menerangkan kepada warga masyarakat tentang seriusnya keadaan kejahatan di wilayah mereka, tingkat kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab bersama akan mudah terbentuk. Lebih jauh, ini berarti bahwa warga masyarakat tidak akan bersedia berperan serta apabila mereka tidak memandang bahwa kejahatan merupakan masalah mereka. Sehubungan dengan permasalahan ini terdapat dua teori yang menjelaskan tentang fungsi kejahatan di masyarakat. Teori pertama adalah teori dari Émile Durkheim, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat berperan dalam memajukan solidaritas sosial, 1981. Sebaliknya Conklin, 1975, berpendapat bahwa kejahatan akan dapat memecah belah masyarakat karena kejahatan menghasilkan saling tidak percaya dan saling curiga dalam masyarakat. Berdasarkan teori-teori yang pada dasarnya saling bertentangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran sosial dari kejahatan akan tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam masyarakat yang terorganisir, teori Durkheim mungkin merupakan kebenaran. Sebaliknya dalam masyarakat yang terpilah-pilah, tidak terorganisir, pandangan Conklin akan lebih dapat menjelaskan. Berkenaan dengan kecenderungan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan, Podolewski dan Dubow, 1981, berpendapat bahwa peran serta masyarakat tersebut tidak berhubungan dengan persepsi mereka tentang kejahatan, tetapi lebih merupakan berperannya masing-masing individu sebagai anggota kegiatan tersebut. Lebih jauh, usaha-usaha untuk mendorong keterlibatan warga masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan akan dapat mendorong pula keterlibatan mereka dalam kegiatan pencegahan kejahatan. Dalam kaitan ini, Goldstein, 1977, mengatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah memiliki peran aktif dalam kegiatan pencegahan kejahatan, polisi harus dapat memberikan dukungan dalam kegiatan tersebut melalui 1. Pengambilan inisiatif untuk menggunakan setiap kesempatan menjelaskan tentang pentingnya peran serta masyarakat dan keterbatasan polisi. 2. Polisi dapat menawarkan saran-saran tentang langkah-langkah pengamanan pribadi dan harta benda. 3. Polisi dapat membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan Siskamling diharapkan akan lebih berhasil pada masyarakat yang sudah memiliki salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan.
Sementara itu, pada masyarakat yang belum memiliki suatu organisasi kemasyarakatan apapun, pelaksanaan kegiatan Siskamling akan lebih sulit karena membangun perasaan memiliki dan kebersamaan akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Itulah materi ke-32 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.